Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aidil. Di sini saya akan membahas ikhlas, teori dan praktis dalam pembelajaran ikhlas. Oke, mulai dari definisi. Definisi ikhlas itu secara bahasa bermakna bersih, suci atau suci. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu berakal, kata khalasya, yang secara harfiah berarti bersih, murni, dan jernih. Secara istilah, ikhlas diartikan sebagai niat yang murni, semata-mata mengharapkan penerimaan dari Tuhan dalam melakukan suatu perbuatan, tanpa menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Secara istilah, ikhlas juga berarti menghambakan diri kepada Allah semata-mata hanya mengharapkan keridhaannya. Sementara ikhlas menurut para tokoh yaitu Al-Imam Asy-Syahid, sebagaimana dikutip oleh Ramadan, adalah sebuah sikap kejiwaan yang muslim yang selalu berprinsip bahwa semua amal dan jihadnya karena Allah SWT. Hal itu dia lakukan demi meraih ridho dan kebaikan. Hal itu melakukan demi kebaikan pahalanya, tanpa sedikitpun melihat pada prospeknya, kepedulian, derajat, angkat dan kedudukan, dan sebagainya. Ikhlas adalah fondasi keberhasilan dan kemenangan dengan apa yang dituntut di dunia dan di akhirat. Oke, lanjut yang kedua, yaitu ada teori dan praktis dalam pembelajaran. Yang dimaksud dalam pembelajaran guru dan pendidikan, yaitu guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, mengevaluasi peserta didik adalah tugas utama guru. Oke, karena durasi tidak cukup, di next video selanjutnya. Oke, saya lanjut. Jadi sampai tugas utama guru. Ikhlas memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian hati kepada pelakunya, sehingga membuatnya lapang dada dan tenang hatinya. Hatinya terhimpun pada suatu tujuan, yaitu keridhaan Allah. Hasratnya terhimpun dalam suatu wadah, yaitu meniti jalan yang membawanya kepada keridhaan Allah. Tidak dapat diragukan kejelasan tujuan dan kelurusan jalan ke arah itu mampu membuat manusia menjadi tenang menghadapi guncangan karena adanya berbagai tren, kecenderungan dan jalan yang bisa ditempuh. Lapang dada, ketenangan hati yang terhimpun pada suatu tujuan, hasrat yang terhimpun pada penitian keridhaan Allah SWT. Keridhaan Allah SWT yaitu adalah kondisi yang dihasilkan oleh ikhlas. Semua sifat atau kondisi kejiwaan tersebut adalah bekal yang harus dimiliki seorang guru yang profesional. Sebab sifat-sifat atau kondisi kejiwaan seperti itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan amanat sebagai guru. Untuk menumbuhkan dalam menjalankan amanat sebagai guru. Setelah itu, seorang guru dituntut dapat mentransfer dan mengembangkan nilai-nilai hidup tersebut, yang dimana tugas guru adalah memberikan pendidikan kepada peserta didik. Dalam hal guru harus berupaya agar para siswa dapat meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidupnya. Kita lanjut. Ikhlas sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu A. Ikhlas dalam niat. Niat yang ikhlas adalah niat yang semata-mata untuk mencari Allah SWT, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan duniawi. Yang B. Ikhlas dalam perbuatan. Perbuatan yang ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa mengharapkan imbalan apapun.
Yang ketiga, C, keikhlasan dalam hasil. Hasilnya yang ikhlas adalah hasil yang diterima dengan lapang dada, baik itu berupa kesenangan maupun kesusahan. Dalam pembelajaran, ikhlas dapat diterapkan di berbagai hal, yaitu ikhlas menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan ikhlas berarti belajar tanpa pamrih, semata-mata untuk mencari ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam mengajar dengan ikhlas berarti mengajar dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun dan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Ikhlas dalam menghadapi kesulitan. Dalam proses pembelajaran tidak jarang kita menemui kesulitan, menghadapi kesulitan dengan ikhlas. Dan contoh kalinya, ikhlas dalam menghadapi kesulitan. Dalam proses pembelajaran tidak jarang kita menemui kesulitan. Menghadapi ikhlas bukan berarti menghadapi kesulitan dengan sabar dan tanpa mengeluh. Adapun secara praktik yaitu ikhlas dalam menghafal Al-Quran. Contoh, menghafal Al-Quran secara ikhlas berarti menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari siapapun. Ikhlas dalam mengerjakan tugas sekolah. Mengerjakan tugas sekolah dengan rasa keikhlasan berarti mengerjakan tugas sekolah dengan sebaik-baiknya dan tanpa mengharapkan nilai bagus. Ikhlas dalam membantu teman. Ikhlas dalam membantu teman yaitu ikhlas tanpa melakukan timbal balik atau tanpa pamrih. Sekian dari saya, terima kasih tentang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.